Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang membangun dan bebas linear. Berikut materi dari membangun dan bebas linear. Jika X sama dengan V1, V2 sampai Vn merupakan subnet dari suatu ruang vektor V, maka subruang dari V, katakan W, yang direntang oleh S adalah himpunan semua kombinasi linear yang mungkin dari vektor-vektor yang ada di S. W sama dengan span S sama dengan span V1, V2, dan seterusnya sampai Vn. Himpunan S dikatakan merentang atau membangun ruang vektor V jika V sama dengan span S. Dengan kata lain, setiap vektor yang ada di ruang vektor V dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di himpunan S. Sebagai contoh, himpunan S sama dengan 1,0,1 merentang R2. Karena setiap vektor A, B yang ada di R2 dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor yang ada di S, yaitu A, B sama dengan A1,0 plus B, 0,1. Himpunan yang merentang suatu ruang vektor tidak bersifat tunggal. Dapat dicek bahwa himpunan min 1,00, min 1, 0,1 juga merentang R2. Contoh 1, periksa apakah S sama dengan 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3 merentang di ruang vektor 3. Pembahasan, ambil sembarang vektor V di R3, tulis V sama dengan ABC untuk suatu ABC di R. Kita harus menentukan apakah vektor V dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di himpunan S. Vektor V sama dengan K1, 1, 1, 2 ditambah K2, 1, 0, 1 ditambah K3, 2, 1, 3. Lalu vektor V sama dengan ABC sama dengan K1, K1, 2 K1 ditambah K2, 0, terus K2 ditambah 2 K3, K3, 3 K3. Berarti kombinasi linear ABC K1 ditambah K2 ditambah 2 K3, K1 ditambah K3, 2 K1 ditambah K2 ditambah 3 K3. Diperoleh sebuah sistem persamaan linear K1 ditambah K2 ditambah 2 K3 sama dengan A. K1 ditambah K3 sama dengan B. 2 K1 ditambah K2 ditambah 3 K3 sama dengan C. Sekarang kita hanya perlu menentukan apakah sistem persamaan ini konsisten untuk semua nilai A, B, dan C. Jika sistem persamaan ini konsisten, maka setiap vektor yang ada di ruang 3 dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di himpunan S. Untuk menentukan apakah sistem persamaan ini konsisten, kita dapat menggunakan beberapa cara. Jika matriks koefisiennya merupakan matriks persegi, maka kita dapat menggunakan determinan. Jika determinan
Jika determinan dari matriks koefisiennya tidak nol, maka sistem persamaan tersebut konsisten. Sebaliknya, jika determinan matriks koefisiennya bernilai nol, maka sistem persamaan tersebut tidak konsisten. Akan tetapi, jika matriks koefisiennya bukan matriks persegi, maka kita perlu menentukan solusi dari sistem persamaan tersebut, misalnya menggunakan eliminasi Gauss. Karena matriks koefisiennya dari sistem persamaan di atas merupakan matriks persegi, maka kita bisa menentukan apakah S merentang V dengan melihat nilai determinannya. Matriks koefisien dari sistem persamaan di atas adalah A sama dengan 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3. Kita hitung determinannya dengan metode Sarus. Determinan A sama dengan 1 kali 0 kali 3 ditambah 1 kali 1 kali 2 ditambah 2 kali 1 kali 1 lalu dikurang 2 kali 0 kali 2 ditambah 1 kali 1 kali 1 ditambah 3 kali 1 kali 1 sama dengan 0 ditambah 2 ditambah 2 dikurang 0 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 4 dikurang 4. Hasilnya 0 karena nilai determinannya 0, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan S tidak merentang R3. Alternatif setelah mendapat sistem persamaan linear di atas, kita akan menguji apakah sistem persamaan linear tersebut konsisten untuk semua nilai A, B, dan C dengan menentukan solusi terlebih dahulu. Matriks yang diperbesar dari sistem persamaan linear tersebut adalah 112A, 101B, 213C. Kita akan mengubah matriks di atas dalam bentuk eselon baris. Tambahkan minus 1 kali baris pertama ke baris kedua dan minus 2 kali baris pertama ke baris ketiga. Kita akan mengubah matriks di atas ke dalam bentuk eselon baris. Tambahkan minus 1 kali baris pertama ke baris kedua. Berarti minus 1 dikali baris pertama terus ditambah baris kedua. Dan minus 2 kali baris pertama ke baris ketiga. Minus 2 kali baris pertama berarti A ke C. Lalu ini hasilnya 112A terus 0 minus 1 minus 1 minus A ditambah B 0 minus 1 minus 1 minus 2A ditambah C ini. Kalikan baris kedua dengan minus 1. Baris kedua ini dikali minus 1 berarti hasilnya 0, 1, 1 minus A menjadi A, lalu plus B menjadi minus B. Tambahkan baris kedua ke baris ketiga. Tambahkan baris kedua ke baris ketiga. Berarti ini 0, 1, 1, A minus B ditambah ke 0, minus 1, minus 1, minus 2A ditambah C hasilnya 0, 1, 1, A minus B, 0, 0, minus A, minus B, plus C. Diperoleh K1 ditambah K2 ditambah 2K3 sama dengan A. K2 ditambah K3 sama dengan A dikurang B. Lalu baris ketiga ini 0, jadi kosong. Sama dengan minus A, minus B ditambah C. Sistem persamaan ini mempunyai solusi hanya jika minus A minus B plus C sama dengan 0. Dengan demikian, sistem persamaan linear ini tidak konsisten untuk semua nilai A, B, dan C. Dengan demikian, himpunan S tidak merentang
R3. Selanjutnya, materi bebas linier. Bebas linier adalah konsep penting dalam aljabar linier yang berkaitan dengan set vektor. Suatu himpunan vektor V1, V2, Vn dikatakan bebas linier jika tidak ada kombinasi linier dari vektor-vektor tersebut yang sama dengan vektor 0. Selain kombinasi linier yang menggunakan koefisien 00 untuk setiap vektor, secara formal diberikan himpunan vektor V1, V2, Vn dalam ruang vektor V di atas lapangan F. Vektor-vektor tersebut dikatakan bebas linier jika persamaan C1 V1 plus C2 V2 plus C titik plus Cn Vn sama dengan 0. Hanya memiliki solusi trivial yaitu C1 sama dengan C2 sama dengan titik-titik Cn sama dengan 0. Dalam konteks ini C1, C2, titik-titik Cn adalah skalar dari lapangan F dan O dan 0 adalah vektor 0 dalam ruang vektor V. Konsep bebas linier penting karena menyediakan dasar untuk memahami dimensi ruang vektor dan menganalisis sistem persamaan linier. Himpunan vektor yang bebas linier membentuk dasar bagi ruang vektor tersebut yang merupakan salah satu struktur dalam aljabar linier. Mari kita lihat contoh soal tentang bebas linier dan cara penyelesaiannya. Berikut contoh dari bebas linier. Diberikan 3 vektor dalam ruang vektor R3. 1, min 1, 3, 2, 0, 4, 3, 2, 1. C1, C2, C3 sama dengan 0, 0, 0. Apakah vektor-vektor tersebut bebas linier? Pembahasan. Kita harus mencari apakah ada kombinasi linear dari vektor-vektor ini yang sama dengan vektor 0 selain kombinasi linear yang menggunakan koefisien 0 untuk setiap vektor. Jadi kita harus mencari solusi untuk persamaan C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3 sama dengan 0. Mari kita tulis persamaan ini dalam bentuk metrik. Kita dapat menggunakan metode menghitung determinan untuk menentukan apakah sistem tersebut memiliki solusi non-trivial. Berikut penyelesaian menggunakan determinan. Kita ubah menjadi vektor terlebih dahulu. Ambil 2 kolom dari depan, 1, min 1, 3, 2, 0, 4, 3, 2, 1. Kita ambil 2 kolom dari depan, yaitu 1, min 1, 2, 0, sama 3, dan 2. Kita hitung determinannya. Det A. Hasil dari 1 kali 0 kali 0 plus min 1 kali 4 kali 3 plus 3 kali 2 kali 2 dikurangi hasil dari 3 kali 0 dikali 3 plus 1 kali 4 kali 2 plus min 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan 0 plus min 12 plus 12 dikurangi hasil 0 plus 8 plus min 2 sama dengan min 6. Kita dapat menentukan bahwa determinan metrik tersebut tidak 0, yang berarti sistem tersebut memiliki solusi unik, hanya C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Oleh karena itu, vektor-vektor V1, V2, V3, dan V3 adalah bebas linier. Demikianlah kita telah menyelesaikan soal dengan menentukan bahwa vektor-vektor tersebut bebas linier. Sekian dari
Kelompok 2, terima kasih atas perhatiannya.